Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 bulan 10. Kita akan update lagi emiten-emiten yang sudah ada di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya dan telah mengucapkan salam. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan juga terima kasih. Yang sudah subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti biasa teman-teman jangan sampai beli di atas jual di bawah ya, tapi balikin ya, yang bagus itu beli di bawah jual di atas, walaupun di bawah kan bisa ke bawah, minimal agak bawah dikit ya. Jadi kalau nggak bisa jual di bawah, maaf, kalau bisa nggak bisa beli di bawah banget karena susah juga gitu kan, kita nggak tahu akan ke bawahnya sampai mana, ya minimal jangan terlalu bawah lah ya. Baik teman-teman, kita mulai dari IHSG kita. Hari ini transaksinya kecil ya, cuma 10 triliun. Terus si Poren sekarang ngejual lagi teman-teman ya, 916 miliar. Lumayan gede juga ya. Yang garis saya bawahi udah kejebol, yang mudah-mudahan sih bertahan ya di antara 75 17 ya di sini ya. Mudah-mudahan tidak jebol lagi nih. Kalau jebol lagi beruntung dong yang mau beli LQ45 nih. Nah, itulah ini teman-teman kesempatan kepada teman-teman yang mau memiliki LQ45 mungkin di harga agak murah dikit gitu ya. Kita lihat deh sekarang itu yang dibuang sama Poren itu apa aja. Kita lihat Poren net, Poren sell. BBRI ya masih dibuang ya. BBCA, Telkom, Goto dibuang teman-teman tuh. Mavi, Adro, Brand, Medce, BBTN, Buka, Bumi. Oh, Bumi lagi jualan teman-teman tuh ya. ADMR, UNTR, Harum, Inco, Elsa, Bris. Oh, Bris lagi dibuang teman-teman ya. Rokok nih, HMSP, PSAB dibuang teman-teman ya. Nih, 6,9 miliar. Apalagi Doid tuh dibuang. SCMA lagi buangan terus. Terus apa lagi? Asri lagi buangan. Cuma sedikit ya, cuma 3 miliar. Dewa lagi buangan. BBYB lagi buangan, BBNI lagi buangan. BBNI sedikit ya, buangan cuma 1,9. Baik teman-teman, setelah kita bahas untuk yang dibuang sama Poren, kita masuk langsung ke emiten teman-teman. Ini pertanyaannya, apakah saham properti sudah selesai? Contoh SMRA atau ASRI. Nah, kita cek dulu deh SMRA. Sebenarnya teman-teman kalau perputaran ya emang sih sering gitu perputaran, kadang-kadang energi, properti gitu ya. Ini masih di atas teman-teman untuk SMRA ya. Terus Poren juga masih aktif ngambil, ini juga masih aktif ngambil. Artinya masih di terus ditaikin sama Poren sama uh, benar lokal ya cenderungnya. Ya cenderungnya jualnya di atas teman-teman ya. Jadi ngambil jual di atas sembari jualan deh, sembari ngambil juga ya. Kita cek di sini deh SMRA. SMRA. Ya mungkin kenaikannya kali tidak signifikan ya. Tapi kalau dari sini udah naik berapa persen teman-teman nih? Nih, udah 44% ya. Ini juga masih uptrend ya walaupun sekarang lagi ke bawah ya. Ke bawahnya itu teman-teman diambil sama Poren dan Bandar Lokal. Kita lihat untuk 1 tahunannya sedikit lagi menyentuh harga overnya di 734. Untuk jangka waktu agak panjang dikit, ini masih di harga wajarnya teman-teman ya. Jadi kecenderungan masih bisa lah ke harga 7118 ya. Untuk jangka pendeknya ya ke 733 paling ya. Terus untuk jangka agak panjang dikit, ini masih jauh ke angka 900-nya ya. Ini harus dihitung harga modalnya, harga wajar teman-teman, atau berdasarkan jangka panjang banget ke harga tengahnya aja belum nyampe di 788 ya. Nah, nanti deh kita akan hitung ya berapa sih ini harga wajarnya ya untuk SMRA. Jadi ini sebenarnya lagi di teman-teman lagi dalam posisi uptrend ini teman-teman. Uptrend, kalau yang masih punya di bawahnya biarin aja, ini belum nyampe ke titik di mana ada perpotongan yang signifikan ya. Selama MA 200 juga masih berada di bawah ya. Kita potong dulu deh.
Terus ini juga, tapi sini udah ada double kepala merah ya. Tapi sini nih, di sini udah ngasih tanda juga teman-teman, dia mau ke atas. Di sini ada kepala merah teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan sih bisa tembus ke sana ya. Kalau ke bawahnya banyak di sini nih, ada satu di sini di area 609. Kita lihat yang terdekatnya dulu deh. Ya ini aja nih 609 ya. Mungkin bisa, kalau dia bisa nembus ke 697-nya, bisalah ke atas. Coba lihat di sini yang teratasnya angka berapa, tahun berapa. Di sini juga udah mulai nih topnya ya, double topnya udah dilewati ya sama sekarang ya. 1 2 3, mungkin mau ngejar ke angka 788 adanya di tahun 2022. Coba kita cek tahun 2022-nya. 2023. Ini kebanyakan dulu saya suka main garis nih. Ternyata makin garis pusing teman-teman. Tarik ke sana, tarik ke di sini, ya akhirnya kagak ke garis-garis. Kita lihat bulan Februari ya. Nah, Februari tanggal berapa nih? Bulan apa? Yang paling tingginya nih. Bulan November. September, Oktober, November ini. Ini ya, ini paling tinggi sini ya. Bulan apa ini? September. Di sini. Ini November. Oh, 2021 ini. Ini bulan Maret 22, Maret 22. Maret 22. Agustus. Coba nggak apa-apa teman-teman, sambil santai aja, ini kan juga malam Jumat ya. Kita lihat Maret. Nah, di sini teman-teman ya, ada sini. Ah, teman-teman di sini nih udah kelewat teman di 800 ya. Coba lihat deh. 800 ya. Kita cek. Nah, ada si kepala merah di 800-nya. Mudah-mudahan itu tidak, ini udah terlewati. Ini guys udah terlewati, semua udah terlewati. Ini juga belum terlewati. Udah ya. Sip. Ya teman-teman, ini mudah-mudahan bisa ke 800-an ya, di area 800-an. Nah, di arah sini ya, di area tengahnya ya, mudah-mudahan sih bisa ke atas gitu. Alasannya apa ya, bandar lokal sekarang lagi akumulasi waktu foreign ya untuk SMR ini. Coba cek asrinya. Jadi mungkin karena udah naik tinggi, jadi nah teman-teman untuk asri ya, kalau asri emang lagi menuju ke bawah ya, dia udah dead cross ya, di tanggal berapa, dari tanggal 1 Oktober dia dead cross. Terus si bandar lokal juga udah mulai ke bawah, udah jualan, foreign juga udah mulai ke bawah ya, mungkin itu ya. Mungkin ini pertanda kalau asri emang mau ke bawah gitu ya. Tapi kalau dari candle sih cuma di sini doang teman-teman ya. Nih area sini, kalau dia area 186-nya dia bisa jebol ya, mungkin akan terus ke bawah. Tapi kalau dia mantul di MA 200-nya ya, mungkin dia akan up ke atas lagi ya. Kadang-kadang ya rotasi sektor ya, seperti itulah teman-teman ya. Mereka butuh istirahat, nanti ganti lagi sama sektor yang lain gitu ya. Semenjak dia foreign ngambil, tapi sekarang lagi ada penjualan terus ya. Ada bandar lokal yang ngambil dikit ya, tidak terlalu banyak untuk saham asri ini ya. Kita coba deh nanti besok kita coba untuk nyari harga wajarnya untuk asri ya. Terus bagaimana kalau di sini ya gitu ya, asri ya udah menembus harga wajarnya di 191. Tapi dia ada kesempatan sebenarnya ke harga 282-nya ya. Cuman nggak diambil kali ya. Padahal 2 kali top nih, 1 2. Nah, ini belum nyampe nih. Mudah-mudahan bisa gitu dia sampai ya. Tandanya apa di sini? Ada kemungkinan dia mau naik ke arah ke sini ya, teman-teman. Ini ada si kepala merah. Yang mudah-mudahan bisa ke 254 lagi ya, tapi setelah penurunan. Kalau teman-teman pengen punya barangnya, tunggu aja SMA 10-nya di bawah candle ya. Contohnya di sini masih belum di bawah candle ya jangan gitu kan. Karena ini belum, masih downtrend. Tapi kalau di sini ada pembalikan arah dan MA 10-nya masih bisa ditolerir untuk di bawah candlenya,
mungkin bisa uptrend. Dan nanti lihat juga di sini apakah si bandar foreign ataupun si lokal ini akumulasi lagi ya. Jadi sebagai untuk diperlihatkan bahwa saham properti sekarang mungkin lagi agak turun dikit ya, mungkin nanti setelah sektor yang lain selesai ya putar lagi gitu kan. Ya kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 minggu, cuma 3 minggu, cuma sebentar doang. Ini juga lumayan 2 bulan ya, 2 bulan dari mulai semenjak Agustus September ya, 2 bulan wajar lah untuk perputaran, nanti diganti gitu ya. Setelah turun baru ke atasin lagi gitu ya. Wajar kan kalau saham naik turun kan ya. Makanya teman-teman kalau ASRI ada di bawah yaudah ambil aja gitu ya, karena suatu saat juga dia nih lihat dia suatu saat juga dia akan ke atas. Walau kita ngambil di area 146 kejemput lagi kok gitu kan, terus ambil yang penting di bawah aja teman-teman ya, di bawah harga apa namanya yang harga pucuk sebelumnya gitu, jangan sampai teman-teman ngambil di pucuk. Nah, ini juga kayak masih posisi di atas sebenarnya ini teman-teman. Makanya tunggu aja dia ke bawah kok gitu ya. Di sini juga ketika dia habis ke atas tiba-tiba ke bawah, teman. Ya mungkin di area 157 gitu kan, standarnya ke 157 atau enggak area 143 gitu ya. Mungkin bisa teman-teman bisa ngambil di area situ. Oke, teman-teman, selanjutnya ada emiten PTMP. PTMP kita lihat PTMP pas banget ini di garis yang saya gariskan. Mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol bisa ke angka 71-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini bandar lokal foreign udah ngambil ya teman-teman ya. Foreign ngambil. CC keren teman-teman, CC ngambil ya. Terus bandar lokalnya gimana posisinya? Ngambil juga. Bandar lokalnya ngambil juga. Per hari ini ada si PDMG bagus ya. Kalau si MG yang baik sampai teman-teman juga udah boleh masuk ya, walaupun sedikit. Secara garis bagaimana bandar lokal tetap terus dia akumulasi ya. Nah, lokal foreign mungkin ya sedikit jual tapi sekarang ngambil ya. Apalagi sedang ngambil sih. Mudah-mudahan bisa di up ke atas lah ya. Kita pingin lihat di sini ada si kepala merah nggak sih? Nggak ada ya. Nah, kalau udah nggak ada si kepala merah berarti dia mau langsung ke atas aja teman-teman. Ya, mudah-mudahan di sini di area-area 112-nya dia koreksi ya, meninggalkan jejak si kepala merah, mungkin dia akan menyentuh ke 125-nya ya. Mudah-mudahan lagi berupaya untuk menenangkan diri ke harga 126 125 ya, mudah-mudahan ke arah situ ya teman-teman ya. Ada upaya sebenarnya kalau bandar lokal untuk menaikkan harga, ada upaya teman-teman ya. Sehingga lihat jelas dia ngambilnya banyak cuman belum keluar secara signifikan. Beda dengan si foreign ketika dia ngambil terus keluar lagi, ngambil keluar lagi. Emang seperti itu gitu ya karakternya. Baik, selanjutnya PTMP bagus teman-teman, ada isiannya. Sekarang lagi di support yang saya tandain, mudah-mudahan tidak jebol. Terus ada ISEA katanya turun terus. Kalau kalau ISEA emang semenjak saya buka setelah saya analisis terus ya, ternyata emang yang banyak ngambil itu adalah teman kita ya. Jadi kalau teman kita banyak yang ngambil, saya bilang kan siapa yang mau naikin XC sama XL kan itu bukan broker bandar, mungkin ada Smart Money lah di situ ya. Cuman untuk broker bandar tidak ada gitu yang ngambil XL, cuman jarang gitu ya, jarang yang memukul ke atas ya. Istilahnya yang harga ke atas nggak ada. Kebanyakan foreign XL itu yang ngambil di atas ya, bukan ngambil di bawah tapi ngambil di atas. Nanti jual di bawah, biasanya seperti itu. Nih XL kan jual di bawah. Ya beli di sini ya, jual di bawah kan. Nah seperti itulah teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau si XL atau XC dia tidak buangan, kan bandar tidak punya barang teman-teman untuk mengap harga gimana gitu. Sedangkan ini si XL terus bertahan aja. Jadi selama emiten-emiten yang selama broker-broker yang kemarin waktu di sini belum ngebuang nih ya, area-area sini belum ngebuang, ya kemungkinan lama gitu untuk mengumpulkan barang-barangnya. Ini lagi si XC aja udah mau ngambil lagi gitu kan, XC udah keluar, XC yang ngambil nih teman-teman ya. Jadi selagi belum dibuang secara besar-besaran sama teman kita ya nggak bakalan naik, biasanya seperti itu ya, berdasarkan hukum kebiasaan seperti itu. 8 Juli nih, ini udah mulai 300 teman-teman ya, ini udah sebagian udah mulai keluar. Kita
Kita cek nih dari seminggu nih. Kan dari 3.327 ya. XC berapa? 329 ya. Lihat nih, 327 ke ini XC 329 ya. Kita cek per hari ini. Tuh kan berkurang kan? Nah ini kalau minimal dia meninggalkan si XL-nya turun ke peringkat 2 atau enggak peringkat 3 lah gitu ya. Nanti mungkin di atasnya bisa CC ataupun PD gitu ya, atau enggak kakak di atasnya. Mungkin itu bisa di up gitu. Kalau sementara ini baru 300 teman-teman ya. Baru 300 ini yang masih sisa. Mungkin kalau tinggal 100 aja lagi ya. Ini juga udah berupaya kan dari 327 kan minggu kemarin, sekarang udah 300. Artinya 27.000 udah cut loss gitu kan. XC kan dari 329 ke 321 ya. Artinya betul kan lagi pada cut loss. Nah, minimal mereka tinggal 100 aja, 100 ribu lot aja mungkin ada pertanda dia mau ke atas gitu kan. Kenapa? Mungkin barang-barang yang beredar nanti dari retail bisa ditangkap sama bandar gitu. Jadi barangnya nanti mungkin bisa ditampung sama barangnya bandar gitu kan. Sama broker bandar ya. Selama ini kan hanya MG kelihatan cuma ngambil 500, tuh X juga udah nambah lagi 4,6 ribu lagi gitu kan. Ini depan udah masuk si CP, si DR. CP kan sebagai UAI udah masuk gitu kan. Cuma kebagian sedikit gitu kan. MG gitu kan. XC malah XC yang average lagi. Ya selama mereka masih average, XC, CC atau mungkin ya banyak juga banyak retail juga XL, kalau masih average atau masih tidak ada yang cut loss ya kemungkinan ini lama karena barangnya masih dipegang sama retail ya teman-teman. Sedangkan ini barangnya udah hampir habis ya, dari 2.900.000 yang udah keluar sekitar 2 juta, sisa 600 ribuan lot lagi gitu yang tidak diperjualbelikan itu. Jadi ini yang beredar itu yang harus diambil, harus dipungut. Cara memungut ya begini sekarang si CP itu. Karena sudah saya bilang bahwa si CP itu adalah spesialis bawahan gitu kan. Dia emang cenderung pengen ngambil di bawah, biasa seperti itu teman-teman ya. Ya, untuk ISYA tinggal nunggu konfirmasi teman-teman kita pada cut loss ya. Iya kabar baiknya gimana? Saya belum lihat kabar. Ini kabar baliknya dia udah mulai ngambil lagi, udah mulai ngambil ya. Si bandar lokal udah mulai ngambil ini, walaupun sedikit-sedikit. Tidak yang signifikan mengambilnya ya. Ya kalau signifikan mungkin bisalah dia. Cuman ini masih belum signifikan. Tapi tenang saja teman-teman. Saya pikir dan saya yakin dia akan menuju ke atas kok. Asal konsisten teman-teman kita cut loss. Tapi teman-teman kalau yang udah mendengar ini jangan cut loss ya, jangan cut loss, ingat. Yang lain aja yang cut loss teman-teman, jangan ya. Tunggu aja. Harap bersabar. Saya bilang kan ilmu teknikal fundamental yang paling tinggi apa? Sabar. Tidak ada kata lain, sabar. Ya. Kalau nggak kesabaran ya turun mulu akhirnya cut loss. Ya ini nggak sabaran kagak naik cut loss. Ya seperti itulah teman-teman ya. Maka ilmu yang paling tinggi di sebuah trading, kalau kalian benar-benar pingin belajar sebuah trading, belajar untuk bersabar. Udah gitu seperti itu ya. Oke teman-teman, sambil liatin isiannya, perkembangannya gitu kan, sambil dilihatin aja gitu. Kenapa dilihatin sambil belajar? Oh ternyata nanti kalau beli saham IPO jangan seperti inilah gitu kan. Kalau penguasaannya teman-teman kita lebih banyak, kemungkinan diangkatnya agak lama. Kok ada katanya teman-teman kita yang ngambil tiba-tiba diangkat? Ada yang begitu teman, ada. Cuman jarang gitu aja ya. Jarang, tapi biasanya kalau udah ngambil banyak tiba-tiba diangkat dikit, nah itulah saatnya cut loss. Daripada turun lagi tuh kan, oh kenapa katanya XL yang akumulasi banyak tiba-tiba naik, itu pertanda si bandar lokal itu udah pusing kagak dikebawahin, gak pada cut loss, akhirnya di up sama dia sedikit 10%, 5%. Di situ kan mulai itu daripada turun lagi saya jual, artinya ke atas juga kan. Sepatu ada yang di atas jualan, ada sih yang di bawah jualan, yang cuan ada gitu kan. Cuma kebanyakan daripada turun lagi. Nah, itu yang seperti itu yang sering saya bilang itu ya. Terus ada nasi. Ada nasi kata teman kita apa? Nasi sudah menjadi bubur 88. Baik teman-teman, nasi udah mulai ada pungutan tadi dikit banget ya.
Ini dikit banget, yang saya targetkan belum tercapai juga teman-teman. Ya, ini kan lagi downtrend dari upaya untuk dia juga udah mulai di sini udah tertutup teman-teman ya, dan dia menimbulkan baru lagi. Nih, si ekor hijau ya. Kita hapus dulu deh ini ya. Ini juga kita hapus dulu ya. Ini hapus, nih udah tertembus ya. Ya artinya si candle hijau ini harus ketembus. Andaikan dia ke bawah lagi, ya mungkin akan menembus ke 71-nya ya. Hati-hati aja di area 50-nya teman-teman ya untuk nasi ya, karena kesempatan ke 50-nya ada ya. Kapan mulai katanya mau average, tunggu saya bilang EMA 10-nya di bawah. Cuma di sini hati-hati juga ke 72-nya. Mudah-mudahan sih tidak menembus 72 ya, tapi sebagai pengalaman 1 2 3 nih, yang 2 kali itu tembus. Ini juga yang pertama nih tembus ya, ini juga tembus untuk diturunin. Makanya untuk ke harga 50 bisa jadi bisa gitu, asal nembusin 71 gitu kan. Kalau diangkat di 71 aku akan lebih baik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, poin bagaimana posisi poin, dia cenderung diam ya, artinya diam, melakukan dikit-dikit aja, jual dikit beli dikit, jual dikit beli dikit gitu aja ya. Tapi dia masih ada, walaupun dikit masih ada, tapi si bandar lokal cenderung dia ngebuang ya. Nah, per hari ini ada ngambil dikit teman-teman ya. Di sini ada AG teman-teman yang ngambil, AG PD ya, yang ngambil lumayan lah. Terus teman-teman kita juga poren, coba lihat poren cenderung jualan ya, jadi belum ada yang signifikan yang ngambil. Di sini juga terlihat jelas sini tidak ada pengambilan yang signifikan kecuali waktu di sini aja ya. Nah, kalau sekarang ya biarin aja teman-teman, dia biarkan menemukan jalannya dulu. Yang mau dipaksakan, kalau teman-teman punya duit dipaksakin aja naik bisa aja gitu kan. Cuman kalau kalian memaksakan diri bisa dihajar lagi sama si bandarnya ya. Yang penting dia sudah konfirmasi mau ke angka 101, terus mau ke angka 122. Ini kalau ada putaran balik lagi, ada titik baliknya ya, tinggal nunggu titik baliknya ada teman-teman ya. Target 225 aja belum tercapai gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa ke arah sini lagi gitu kan, karena di sini mendekat si gap, si kepala merah. Cuma dan hanya waktu aja yang bisa menentukan. Terus kalian sendiri nasi, kalau kalian lihat di sini teman-teman lihat nih, nasi itu nih, nasi itu ya di bawahnya aja dari bulan apa, dari 2023 di bawah terus. Up itu waktu kemarin Juli, bulan Juni ya tahun ini, bulan Juni baru naik. Artinya berapa, hampir 1 tahun gitu kan, di mereka ini mensideways hampir 1 tahun sejak penurunan. Lihat tuh, sangat sangat tajam banget turunnya ya. Tapi setiap penurunan tiap ada ada bukit. Mungkin ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah, ini sejak kemarin dia bikin gunung dikit di sini ya, ada bukit dikit ya, diturunin lagi. Yang mudah-mudahan tidak sampai ke 50 lagi ya, mudah-mudahan tidak sampai lah ya. Tapi kalau sampai juga nggak jadi masalah teman-teman, karena dia punya PR-nya di 50 ya. Ya sampai teman-teman ya, untuk nasi sementara ini saya kabarkan poren belum melakukan apa-apa, tapi si banar lokal udah mulai dikambil, tapi dikit ya, dikit banget untuk hari ini ya. Oke, terus ada IBOS, katanya IBOS kenapa IBOS? IBOS turun berapa persen nih bos? Emang ARB ya IBOS ya? Berapa persen? Cuma 8% teman-teman. IBOS belum ARB. Kalau ARB biasanya 30% gitu kan. Kita lihat dulu teman-teman, potensi penurunnya sampai mana. Ada reaksi ekor merah di 109. Mudah-mudahan tidak tembus 109-nya ya, mudah-mudahan. Terus yang paling bawahnya sebenarnya sini ada yang paling sini udah bagus banget ya. Ini bagus banget 91-nya. Bagus banget 91 ini. Rapih. Ya, mudah-mudahan dia tidak tembus di 109-nya. Kalau tembus ya mungkin akan ke bawah terus ya. Kemungkinan. Nah, sini ada sekepala merah teman-teman dikit ya. Ini dia ngasih tanda dia mau ke arah sini, ke 149-nya ya. Ini kalau yang mau ngambil teman-teman tunggu aja dulu teman-teman, jangan sampai kalian ngambil pisau jatuh ya. Kalau pisau jatuh kadang-kadang kalau ketangkapnya suka berdarah teman-teman, makanya tunggu aja konfirmasi sampai 108-nya.
Kalau 108 ada pantulan atau sebelum 108 ada pantulan dan si MA 10-nya udah di bawah candle, mungkin itu akan terjadi kenaikan lagi. Cuman konfirmasinya apa? Coba nanti lihat di sini bandar lokal udah akumulasi atau tidak. Ini sekali lagi pembuangan. Wajar kalau dia turun ya, karena lagi jual. Kenapa dijual turun? Ada yang nerima. Ya, pasti itu mah ya. Ada yang ngeganjal sebelah kiri kan. Ternyata retail yang ngeganjal. Ya, langsung dihajar lah. Saya lagi butuh duit gitu. Kita lihat domestik yang buang. Ada IU, Beki, BR, HD yang terima CC, PD, IF, XL, XC. Ya mungkin saya bisa terima kalau si IF sama si PD ya, yang nanti mungkin ini bagian dari bandar gitu ya untuk menangkap barang-barangnya. Siapa siapa, ada IF juga. Kemungkinan si EF ini yang menjadi nanti pelaku ke depan. ZP, AKBK udah mulai turun. Jadi konfirmasi 109 aja dulu teman-teman ya. Jadi kabar untuk IBOS ini ternyata lagi dibuang asing dan bandar lokal juga lagi ngebuang. Harap tenang ya, harap tenang, tunggu konfirmasi aja kalau mau ngambil, tunggu konfirmasi. Kalau yang nyangkut kemungkinan ke 148 bisa teman-teman. Maka saya bilang ke target 270 juga bisa teman-teman. Di sini juga ada gap nih teman-teman, masa gap. Di sini ada si kepala merah yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang saya rencanakan ya. Kalau tidak sesuai ya mungkin saya kan bukan bandar gitu. Artinya si bandar tidak mau ditaikin dulu gitu, mungkin mau ke bawahin dulu gitu kan. Karena mereka juga harus punya rencana. Karena untuk merencanakan sebuah emiten naik itu harus punya duit, harus punya barang. Kalau salah satunya pincang, contohnya saya nggak punya duit, harus ngejual dulu kan, harus kebawahin dulu. Saya nggak punya barang, harus nerima dulu di bawah sampai average-nya ketika mau targetnya contohnya 270 harus berapa barang, harus berapa duit gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, makanya dia suka tidak bergerak sendirian, makanya suka dibarengin sama PD, XL, maaf, ada PD gitu. Kalau di lokalnya itu ada MG gitu kan, ada AG lokal, ada IF juga, ada YJ, ada YB. Ya mungkin itu disinyalir broker-broker yang suka dipakai bandar gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk IBOS jangan sampai kalian menangkap pisau jatuh, tunggu konfirmasi aja. Kalau dia masih tembus 107 kemungkinan dia akan menuju ke 91-nya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. IBOS kita cek IBOS. Kita cek IBOS bagaimana kondisinya. Nasinya kita hilang kan. IBOS sebenarnya lagi posisinya under value teman-teman ya. Ini lagi under value ya untuk 1 tahun bukan ini. Oh bukan 1 tahunan ini. Untuk jika panjang langsung 1 tahun juga sama. Sebenarnya IBOS itu lagi under value-nya. Malahan ini bisa ditarikan ke harga under value-nya di 257. Jadi 257 itu adalah harga untuk under value-nya. Kalau ini lagi dijual di harga under value. Sebab dia bisa menjumpai ke 678 teman-teman ya. Tapi saya penasaran, ini kayaknya dia sorry sebentar teman-teman. Ini kayaknya yang nguasain bandar bukan nih. Bisa dilihat teman-teman kalau bandar apa bukannya. Kita lihat dari sini teman-teman nih. Pairnya, lihat pairnya. Pairnya masih gede. Ini masih dalam kekuasaan bandar teman-teman ya. Tenang saja, ini dalam kekuasaan bandar. Artinya yang nguasain bandar. Bandar tidak mungkin biasanya kalau belum cuan ya dia tidak akan menjualnya gitu. Emang dia akan meninggalkannya ya. Ini udah IBOS ini ya udah lumayan ini teman-teman ya, udah lama teman-teman ya. Cuma kalau lihat dari PR rasionya ya ini harusnya milik bandar gitu kan, harusnya milik bandar. Jadi sebenarnya ke harga sekarang yang saya tunjuk aja ini adalah harga bukan di harga wajar, malah di harga under value-nya. Sebab harga yang sekarang di 9 harga berapa sekarang? Di 112-nya itu lagi under value. Lihat di sini nih. Lagi di bawah garis ini teman-teman, lagi di bawah garis merah yang ini nih. Lagi under value banget. Under 2 kali undernya teman-teman, under value ya. Oke, selanjutnya ada OPMS. Ada OPMS. OPMS keren teman-teman nih. Kita hapusin guys dulu sebentar ya. Ini kemarin ketembus. Ini udah lama berarti nggak dibahas nih. Ini garis itu garis apa? Itu garis kemiskinan apa garis apa? Apa garis suratan takdir? Ini juga udah ketembus.
Ya udah anggap aja udah ketembus lah ya. Yang belum ketembus di area 55-nya teman-teman, di sini ada gap ya. Nah, dia juga udah menimbulkan seekor merah teman-teman. Ini candle bullish. Hati-hati di 170-nya. Target saya itu mungkin ini ada gap dikit ya di 98-nya, dan target selanjutnya sebenarnya gap yang ini teman-teman, ini gap ya. Ini kesehatan ini pasti gap ini kalau gini ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang saya tunjuk-tunjuk seperti ini adalah ini ada batas-batasannya. Mudah-mudahan dia tidak jeblos. Harusnya sih dia bukan tidak jeblos, harus ke 70 lagi teman-teman, baik sama candle hijau lagi seperti ini lagi, ataupun sama candle merah ditutup seperti ini, bagus gitu ya. Dia menutup gapnya. Kalau ke target ke angka 89 mungkin bisa. Kenapa di sini? Karena ada gap yang sangat bagus banget di sini, gap kosongnya bagus banget. Kalau kata orang tertutup sama shadow, kalau saya tidak, harus tertutup sama body. Maka ini ada gap dikit. Di sini juga ada gap dikit. Jadi saya target 115. Apabila teman-teman masih di harga atas dikit ya mungkin bisa diturunin lah ke 1112, hemat 116, 106 atau enggak 110-nya lah gitu, biar nanti pas ke harga 116-nya kalian cuan ya. Oke teman-teman, untuk OPMS, nah kita lihat di sini posisinya seperti apa OPMS. Bukan OP kumis ya, OPMS. Nah, kalau untuk OPMS dia sudah kemarin menyentuh di 122-nya. Nah, 122 ya, udah kesentuh. Di overnya dia lagi diturunin ya. Jadi kalau ke harga 94 wajar, teman-teman bisa lah gitu ya. Kalau ini lagi turunin mungkin bisa ditunggu aja di 65-nya boleh gitu ya, 65-nya. 65 nah, daerah ini berarti 65. Nah, ada gap teman-teman nih. Dia udah ngasih tanda nih ada gap ya di 65-nya. Ya mudah-mudahan bisa tembus ini, walaupun dia sini istilahnya udah ada candle si bullish. Mudah-mudahan ke atas dulu baru mungkin bisa simpen di sinilah gitu ya. Kalau ada titik balik baru boleh istilahnya ke atas lagi gitu ya. Nah, ini hati-hati aja di area 56-nya, soalnya dia udah meninggalkan gap juga, bisa arah ke situ. Bandar bagaimana? Bandar lokal emang cenderung jualan terus. Poren juga jualan, tapi bandar lokal sedikit ada pengambilan per hari ini ya. Ada siapa? Si AG, si MG, bagus teman-teman, ada si AG, si MG nih yang ngambil ya. Maka upayakan untuk scalpingan aja lah kalau udah begini teman-teman. Kalau teman-teman udah lagi sideways terus ngambil di bawah, ya udah terusin gitu kan untuk ngambil ke harga yang lebih tinggi. Jangan sampai teman-teman ketika di sini mungkin penurunan ke dari 71 ke 55 mungkin agak sedikit ya, cuman lebih baik tunggu aja konfirmasi lah. Kalau mau scalping ya silahkan aja gitu kan. Ini belum saatnya untuk ambil sebenarnya teman-teman ya. Kita tunggu juga MA 10-nya di bawah candle atau ada isian. Walaupun sudah ada isian, cuman belum ada konfirmasi 2 hari ini 2 kali lah. Si AG, si MG udah mulai masuk juga, udah bagus ya teman-teman ya, udah bagus. Mudah-mudahan bisa lah ke angka 101-nya ya untuk menembus gap-gap yang ini ya. Oke teman-teman, mungkin hati-hati aja di 67, 65 sama 70-nya, hati-hati. Paling bawah ada di angka 56. Sola, kita lihat sola. Smart Money udah masuk teman-teman, sola ya. Smart Money udah masuk, PD juga udah masuk, teman kita udah masuk, teman kita juga udah masuk. YJ masih mengeluarkan barang tapi tidak signifikan, artinya tidak terlalu signifikan, apalagi ini udah 2 broker yang ngeluarin barang, artinya ini udah semakin dekat. Seharinya semakin dekat. Smart Money udah masuk ya, optimis teman-teman. Sola optimis ya, Sola harus optimis ya. Ini juga tinggal 2.000 lagi teman-teman ya. Ya, ini mah kecil ini mah teman-teman kalau buat di up ya. Belum siap di 59. Maaf lagi. Di 51-nya belum siap teman-teman, di 51-nya belum siap. Jadi ini kemungkinan kalau nanti 51-nya tebal, kalau enggak 1 digit tebal lah, 8.000, 7.000 gitu, atau enggak 11.000, 10.000 ya. Di 53-nya udah tebal, cuman di 51-nya belum tebal ya. Artinya ini belum siap untuk di markup harganya. Cuman untuk Smart Money udah mulai masuk ya. Tinggal sabarnya teman, tinggal sabar. 1 bulan loh Smart Money masuk nih, 1 bulan loh. Udah 1 bulan yo ini Smart Money. Belum cukup juga kayaknya ya, belum cukup juga. Maka Sola harap bersabar ya. Begini sekarang si Sola ini lagi tinggi teman-teman ya, lagi tinggi.
untuk smart apa namanya, untuk smart money lagi tinggi ya. Target yang saya tempatkan 72 bisa lah gitu ya. Coba Atla, kita lihat Atla untuk saham gocapannya. Atla masih bertahan teman-teman di 1,5 juta lot, artinya ini masih belum bisa. Smart money juga belum masuk secara signifikan. Bandar lokal cenderung masih nahan. Terus apalagi, Sporen belum masuk lagi ya. Kita lihat siapa terakhir yang ngambil per hari ini. Ada CID, EP, TS, PS. Teman-teman kita pernah ngambil lagi. Yang ngeluarin HD, DU, RB ya, udah 3 emit. Oh, si HD ngejual gede juga nih. Dimakan sama si ID sama IF, EP nih. Ya bagus lah. Ya si ID kita tandain ya. Si ID emang nih saya lagi banyak duit kayak si ID nih. Ya. Poren juga belum keluar teman-teman, baru sini merah tapi belum poren, bukan poren yang ngejual ya. Ini adalah si lokal yang nyaru, kayak si lokal yang nyaru ini ya. Betul ya, ini lokal yang nyaru jadi poren, padahal dia bukan poren. Karena tidak terdeteksi ya, secara KTP-nya tidak terdeteksi. Oke teman-teman, Atla santai karena belum ada smart money yang masuk ya. Jadi, tapi kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang kayak kios tuh tiba-tiba set ke atas gitu loh. Nah itulah kejutan dari sebuah emiten, suka seperti itu, dibiarin tapi tiba-tiba dep aja ke atas. Ya Atla mudah-mudahan seperti itu, karena si Atla itu tinggal dicabut aja, yang 1 jutanya dicabut aja, udah cabut aja sekitar 1.200.000 gitu ya. Kalau misalkan 300.000 lot lagi ya, mungkin bisa dimakan gitu ya sama si Ide gitu. Ini aja si Ide aja mau makan 100.000, EP mau makan 90.000, TS andai kan ini berempat aja makan semuanya, udah kelar 300.000, bisa naik ke 51. Karena belum diizinkan sama market makernya, ya udah mereka juga sangat pasrah gitu mereka juga. Baik, selanjutnya ada ENRG, energi. Ya teman-teman seperti itu, santai saja. Energi keren nih, udah break nih. Kita hapus dah ini, kayaknya ini target udah tercapai ini. Target yang kita cenungkan sudah tercapai. Energi saya mengabarkan ada gap. Nah, satu di sini gap di angka 217. Terus yang paling bawahnya kita cari penurunan dulu teman-teman ya. Jangan kenaikannya dulu, kita penurunan dulu. Kita harus cari istilahnya risikonya dulu. Bisa jadi ke sini ya 171 ya. Kita kasih garis bawahnya dulu deh, buat tanda aja. Dan ke penurunan kemungkinan bisa ke area 191, yang terdekatnya ada di area 217. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya si kepala merah udah mulai ditongolin. Nah, di 240-nya. Kabar baiknya apa lagi? MA10-nya masih di bawah. Kalau dia turun ya, kalau dia turun lagi menemui 217-nya dan dia diam di situ, ada pantulan dari situ, kemungkinan dia akan melanjutkan ke 240-nya sampai atas, kemungkinan ya. Soalnya sini udah ketembus nih, si kepala merah tertembus ya, pas banget di sini ketembus si kepala merah ini. Artinya si kepala merah ini adalah bisa menjadi acuan teman-teman nanti ke depannya gitu ya. Kalau kalian nyangkut di area-area sini, tenang, ada si kepala merah pasti kejemput dah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita coba cek energi posisinya di mana. ENRG. Energi itu posisinya di mana? Kita hapus dulu. Posisinya di harga wajarnya teman-teman ya. Artinya dia mau break ke arah uppernya. Apakah dia pernah menembus upper? Untuk 1 tahunan belum. Untuk 3 tahunan pernah menyentuh di harga 375, 380-an lah ya, pada tahun 2022 bulan November. Nah, targetnya jangan panjang-panjang teman-teman, ke area sini aja, ke 288 di bulan September tanggal 13 tahun 2023. Kita cek and recheck di sana ya. Tahun 2023 ya. Nah, ini September nih. Ada si kepala merah nggak di sini? Ternyata tidak ada teman-teman. Harga di sini masih di sini, harga di sini. Oh, ini ada dekat nih. Nih si kepala ini udah ketembus nggak 248. Kita nanti cek ya. Terus ada lagi si kepala merah di mana? Nah, ini teman-teman nih.
sangat mencolok banget di sini nih. 260 ya. Mudah-mudahan sih itu belum ketembus ya. Oh ya belum teman-teman. Ya, dikit lagi teman-teman. Ke 2663 lagi. Kalau target di sini kan ke harga 265. Kalau saya menarikkan ke 260 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, mudah-mudahan ya. Nah, buat yang baru ngambil teman-teman jangan diambil, ini udah tinggi ya. Nanti kita, kalau mau mah di bawah aja ya. Kalau mau di bawah aja. Nanti juga dikasih pasti dikasih ke bawah teman-teman ya. Masukkan ke watchlist kalian ya. Ini apa namanya emiten ini. Ketika di bawah teman-teman tinggal ngambil aja gitu. Udah tunggu gitu kan. Nah, ya sepertinya kan dia contohnya gini nih. Contohnya ini kan ninggalin gap seperti apa, dengan gap paling merah, soalnya ninggalin gap paling merah terus turun ke bawah. Nah, itu kesempatan teman-teman. Mungkin bisa turun ke area 171 ataupun ke angka 190 contohnya ya, itu kesempatan. Jadi kalau penurunannya berapa nih? Resikonya seperti teman-teman, kalau penurunannya hanya 10% tapi kenaikannya bisa 25% ya. Jadi 10 berbanding 25 itu ya. Paling 10% turun ke bawah kita tunggu aja. Tapi kenaikannya lumayan 25%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin jangka pendeknya mungkin akan ke angka 261. 261 saya ngambil dari harga dari Punda Cat ini ya. Untuk jangka menengahnya itu juga. Nah, untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya ya mudah-mudahan bisa menembus ke angka 256 gitu kan, karena paling tingginya di 256. Overnya baru di 267 overnya. Mudah-mudahan bulan ini nembus ke overnya aja ya teman-teman. Ini lagi posisi masih di harga wajarnya. Jadi kalau kalian beli lewat daripada harga sekarang di lewat harga 227 228 artinya dia udah kemahalan ya. Jadi tunggu aja dulu konfirmasi mungkin ke 200-an gitu mungkin ya. Kalau saya menarikkan ke angka 191-nya ya, mudah-mudahan untuk gap ini ya ketutup ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. BCIC. BCIC. Teman-teman kalau udah begini udah tinggalin aja. BCIC kita coba. Jangan dibiasain teman-teman beli di harga pucuk. Coba lihat nih, dia pucuk buka. Udah pucuk. Dikit lagi ke pucuknya tinggal 149, 144, tinggal 5 poin lagi. Udah, tinggal 5 poin mah, walaupun ini istilahnya udah ke atas ya teman-teman, udah ke atas, bisa ke atas bisa gitu. Cuman resikonya lebih besar, udah 64%, ke pucuknya itu 70% ya. Karena rentan kenaikan pertama, ingat rentan kenaikan pertama dan rawan koreksi itu di 70%. Ya rentan. Makanya teman-teman nanti kalau mau scalpingan atau jangka pendek banget ya, dari 70-nya contohnya di harga berapa tadi 70 teh? Di harga 150 lah ya, anggap 150 ya. Kita lihat mana? Ya tinggal dikit lagi. Nah, di sini. Ambil 30% ya. Nah, mungkin area dari sini ya. 112-nya mungkin di 112. Dan juga target yang udah saya terapkan udah kecapai teman-teman nih. Nih, 1112-nya udah kecapai gitu kan. Jadi di sini banyak bolong-bolong, saya bilang di sini bolong, 196-nya bolong, nih 96-nya bolong. Ini juga bolong ya di 88-nya. Ini juga bolong nih. Nih bolong gitu kan. Nah, makanya teman-teman kalau udah tinggi begini udah, kalau mau scalpingan silahkan gitu kan, kalau scalping, tapi untuk swing jangan. Lebih baik nanti tunggu aja ke area 118 apakah dikasih atau enggak. Walaupun ini si smart money, si bandar lokal ataupun foreign udah mulai ngambil terus, tapi si foreign udah mulai jualan nih dikit nih. 3 Oktober sekarang dia jualan foreign ya. Tuh. Si kakak jualan ya 20.000, yang ngambil cuman 10.000, CC 1,9, AK cuma 47 biji gitu ya. Nah teman-teman seperti itu ya untuk BCIC. Kalau mau scalpingan ambil aja scalpingan, cuman kalau untuk swing jangan. Jadi kalau scalpingan hukumnya apa? Beli sekarang, beli hari ini, jual hari ini juga, jangan diinepin ya. Kalau diinepin takutnya kebablasan tidur bisa sampai ke bawah. Kalau syukur-syukur ke atas. Tapi ini lagi bagus sebenarnya teman-teman, lagi bagus nih, lihat tuh. Lagi bagus tapi menuju ke
overnya di kita. Andaikan dia menuju tabit, nah kalau untuk jangka panjang teman-teman ya silahkan aja, jangka panjang bisa mencapai ke mungkin ke 187 atau ke over value-nya ke 272 gitu. Cuman kalau kenaikannya udah signifikan begini saya khawatir teman-teman, saya khawatir seperti halnya di sini teman-teman lihat. Ketika dia diambil secara lurus dan tiba-tiba longsornya akan tajam banget. Lihat ngambil tajam, longsor ya. Ini lumayan tapi lumayan nih. Nah, kita mengharapkan seperti ini teman-teman ya. Kita mengharapkan koreksinya aja teman-teman ya. Kalau kalian mau ngambil, ambil aja untuk koreksinya aja. Koreksinya mungkin ke area 118. Nah, kalau dia sanggup tidak tembus 118 aja dia mau koreksi, mungkin jangan terlalu tinggi. Daerah-daerah sini aja. Kalau ini ketinggi lagi gitu ya. Jangan terlalu tinggi dianggap dia pucuknya ya, dikit aja. Jadi sekitar 10% dari harga pucuk ambilnya untuk take profitnya ya. Walaupun di sini si bandar lokal si Moporen keren banget nih, pengambilan keren banget, cuman sayang banget udah tinggi banget. Andaikan dia ngambilnya di sini nih di area 94 tapi pengambilan seperti ini mungkin wah keren nih gitu kan di emas sebelumnya. Tapi udah tinggi banget teman-teman ya. Bisa naik, saya bilang kan ini bisa naik ini secara untuk 3 tahunan aja masih ada di harga 161 gitu untuk arah kenaikannya, dan untuk jangka pendeknya bisa ke arah 148 gitu atau 150 lah gitu ya, dikasih toleransinya ke situ, bisa aja seperti itu. Coba di sini deh kita lihat di tahun berapa nih, ada si kepala merah enggak? Tahun 2023 bulan Agustus atau tahun 2002 bulan Januari. Nah, kita lihat ya, ada si kepala merah enggak di situ? Harga di mana sih? Harga masih di atas ya. Nah, ada kepala merah temen nih. Di harga 160. Nih, 160 ada si kepala merah. Bisa ke sana bisa ya. Jadi kita teman-teman nanti harapinnya begini aja nih. Set. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi patokannya seperti ini. Jadi tunggu koreksinya gitu kan, naik ke berapa nih. Nah, ini sebagai sejarah teman-teman. Dia 68 ya. 68. Koreksinya berapa persen penurunannya? 21% ya. Nah, ambil seperti itu teman-teman ya. Ada target ke 60 si kepala merahnya teman-teman ya, ada lah di situ ya. Nah, jadi kalau dia udah naik teman-teman, coba guys contohnya di 100. Nah, di sini nih, contohnya di sini ya. Sini berapa persen? Ya pas 24% ya. Kalau Anda di 150, 20%. Ya, kalau dia koreksi di sini dan bertahan di sini dan ada pantauan balik, itu akan lebih baik berdasarkan sejarahnya gitu ya. Oke teman-teman, paham untuk BCIC ya. Ini lagi diambil sama Poren, sama bandar lokal juga diambil. Jadi untuk ke harga 160 mungkin bisa lah gitu ya. Cuman teman-teman kalau yang baru ngambil lebih baik tahan, jangan ngambil, tahan. Kalau mau ngambil scalpingan, ingat scalpingan aja. Oke, ada MCOR katanya MCOR. MCOR di 53 nih udah saya garis tuh, gua di 65. Ini lagi putar balik teman-teman ya. Si mas sebelumnya udah dead cross tapi dia meninggalkan jejak teman-teman ya. Nah, ini jejak ini belum ketemu teman-teman ya. Mungkin ini akan menjadi babak keduanya ya. Bisa jadi babak kedua, jadi ada penurunan dulu baru dia ada kenaikan lagi. Kita coba cek berapa persen, baru 52% padahal ya belum terlalu banyak teman-teman. Saya pikir sih dia ditahan di mana, area mana ya, coba lihat teman, ada nggak di sini doang teman-teman nih, cuma di sini doang ya. Ya mudah-mudahan tidak tembus area 65 nya deh teman-teman ya, soalnya di sini ada gap cuma ini aja ya. Kalau di sini mungkin nanti kita lihatin aja lah. Tapi secara konfirmasi dia ke harga 78 itu bisa teman, si kepala merah itu juga belum ketembus nih. Saya pikir sih ini ketembus, kenapa? Soalnya si bandar lokal ini belum jualan terlalu signifikan, baru jualan sedikit. Nih, tuh baru sedikit, hari ini ngambil lagi. Terus si Poren juga hari ini ngambil. Ya, kita lihat Poren siapa sih? Buat hari ini, hari kapan nih? Tanggal 1 sampai tanggal 2 ngambil. Hari ini tidak ngambil. Ngambil si Cece ya teman-teman, gimana dong ini? Sedangkan si Poren masih di atas, terus dia diambil lagi sama si Cece. Ya, kita lihat deh
M-Chor di sini, M-Chor posisinya seperti apa? Kita hapus untuk BCIC-nya. Oh iya, dia udah menembus harga tengahnya teman-teman ya. Jadi dia akan mulai turun, mungkin akan ke harga berapa nih? 73. Untuk mudah-mudahan ada 73 di pantauan 73. Ini saya narik di 63. Berarti kalau 73 di area area MA 200-nya teman-teman di sini, area MA 200. Ya, mudah-mudahan tidak tembus MA 200-nya ya. Kalau dia tembus MA 200 berarti dia mau downtrend, tapi kalau dia paling didikitin lah gitu pakai shadow atau enggak suka ngepranknya seperti itu, seperti yang turun padahal enggak gitu ya. Mungkin kalau tertahan di MA 200-nya dia cenderung akan ke atas lagi. Yang penting kalau dia tidak tembus MA 200-nya artinya dia masih dalam posisi uptrend ya, teman-teman ya. Jadi untuk M-Chor sebenarnya ini lagi terus diusahakan diambil sama bandar lokal, dan Foreign juga terus ngambil teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Apabila ada yang kurang silahkan ditambahkan. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya. Sekarang udah musim hujan pagi-pagi ya, dan sore-sore. Tuh Smart Money satu lagi ya, Smart Money udah mulai masuk teman-teman ya, udah bagus nih ya, udah bagus. Cuman yang baru ngambil mah jangan diambil dulu teman-teman ya, tunggu aja koreksinya. Tunggu koreksinya. Oke. Baik teman-teman, ciao ya.